Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan umur panjang, sehingga pada subuh yang mulia ini Allah masih memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bertemu sebagai sesama saudara. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas berkat kehadiran Rasulullah kita bisa menjalankan perintah agama tanpa mengalami kebingungan, tanpa meraba-raba, karena hadis-hadis yang melekat oleh Rasul sudah kita dapatkan, dan akan terus mengalami proses penambahan pemahaman, pengetahuan kalau kita sering atau punya keinginan untuk mencari kebenaran di dalam agama kita, bukan berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan doktrin, karena agama itu bukan doktrin, karena agama Islam itu bukan doktrin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik banyaknya notifikasi yang enggak pernah berhenti, kemudian target, deadline, dan overthinking yang mungkin membuat dada kita sesak, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita di malam atau di puasa yang keempat Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Dan kalau mungkin tahun lalu kita masih santai gitu ya, merasa usia kita masih muda, merasa kita ya udah tobatnya nanti saja gitu, karena masih banyak waktu. Tapi kita menyadari bahwa banyak dari teman-teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertemu dengan Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang. Dan apakah ada jaminan atau garansi untuk kita dapat berada 1 bulan penuh di Ramadan tahun ini, dan apakah akan mungkin bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Dan itu semuanya adalah rahasia Allah. Tetapi berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap Ramadan yang telah Allah berikan kesempatan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Ramadan, maka ayat tentang puasa di dalam Al-Quran itu lebih sedikit daripada ayat tentang perceraian di dalam Al-Quran. Kalau ditanya apa ayat tentang puasa, maka kita semua bisa menjawab ayatnya hanya dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Cuma itu. Makanya terkadang
eh, terkait dengan puasa itu banyak sekali kita yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus kita lakukan, dan rahasia-rahasia di balik Ramadan. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, maka ada perbedaan suasana antara Ramadan ketika kita masih kecil gitu ya, masih anak-anak, ya, masih belum balik, atau masa-masa dulu bersama orang-orang tua di rumah-rumah zaman. Pada hari ini mungkin suasana Ramadan ya bagi sebagian orang biasa aja. Entah itu karena mungkin sudah dewasa dan banyak waktu yang digunakan untuk mencari rezeki dengan menghadapi perubahan-perubahan zaman dan juga tantangan serta problematikanya. Maka kata Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Perlu juga kita belajar dari orang-orang terdahulu bagaimana menghadapi Ramadan. Kalau kita lihat orang-orang tua kita atau kakek nenek kita itu lebih khidmat, lebih khusyuk, dan lebih memahami esensi daripada Ramadan. Karena memang di dalam Al-Quran kita selalu mengatakan, ya tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah nggak mengatakan jalanku, tapi di dalam ayat itu dikatakan jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi belajar terhadap orang-orang yang terdahulu dalam memaknai Ramadan itu sangat penting. Karena bisa saja keberkahan-keberkahan itu lebih banyak dimiliki oleh orang-orang tua kita. Saking sedikitnya ayat Ramadan, hampir semua tema Ramadan ayatnya yang dikutip sama. Selalu Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya apa sih gitu ya? Perintah ini tuh untuk apa gitu. Kalau di awal-awal Ramadan mungkin banyak ceramah-ceramah, atau ketika menyambut Ramadan itu ceramah tentang tarhib Ramadan gitu ya. Dalam menghadapi Ramadan itu harus dengan hati yang terbuka, harus dengan senang hati gitu ya. Karena pasti ada yang nggak senang dengan datangnya Ramadan. Ada yang merasa berat dengan datangnya Ramadan karena harus menahan lapar, menahan haus, menahan dari hal-hal yang awalnya dihalalkan tapi ini menjadi diharamkan. Maka kalau misalnya pejabat ataupun rakyat biasa pada akhirnya ketika berpuasa itu yang dibutuhkan adalah makan dan minum. Walaupun mungkin dia presiden atau dia gubernur, di hadapan puasa itu sama ya dengan kita ya, dengan rakyat, bahwa sama-sama membutuhkan yang namanya makan dan minum. Ketika puasa orang merasa lapar. Ketika puasa kita merasakan bahwa seperti ini keadaan orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Pada awalnya makanan itu kita remehkan, kita sepelekan, maka di bulan puasa ini kita menganggap bahwa makanan dan minuman yang awalnya kita sepelekan itu menjadi sangat berharga. Makanya Rasul menggambarkan Ramadan itu sangat sederhana. Kata Rasul apa?
Lis-shaim farhatan. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan Bapak Ibu. Ya. Pertama, farhatun inda iftar. Ya. Senang kita ini ketika kita berpuasa, kita senang ketika waktu menghadapi berbuka. Karena di situ ada makanan, di situ ada minuman. Dan farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi dan senang ketika di bulan puasa ketika berbuka itu juga kesenangan kita, dan itu di dalam hadis menggambarkan bahwa di saat-saat itulah kita bertemu dengan liqa'i rabbi, bertemu dengan Tuhan. Maka bayangkan, sebenarnya puasa itu mengembalikan originalitas kita sebagai manusia. Kenapa? Antara orang yang berbuka dengan hanya seteguk air dan sebiji kurma, dengan orang yang berbuka dengan makanan yang banyak di depannya, dan dia makan sampai sendawa-sendawa, itu pulihnya sama Bapak Ibu. Pulihnya sama dengan segelas air dan sebiji kurma. Maka sebenarnya yang kita butuhkan tidak lain dan tidak bukan adalah kebutuhan dasar, yaitu makan dan minum. Maka pada akhirnya ketika kita merasa bahwa puasa itu kita semua sama, ya, lapar dan haus, maka akan menambahkan rasa syukur kita yang lebih luas. Di dalam hadis disebutkan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, ini juga hadis yang selalu dibawa oleh para penceramah terkait imanan. Apa itu imanan? Apa itu ihtisaban? Nah, yang pertama, seharusnya Ramadan itu menghadirkan rasa syukur kita yang lebih luas lagi. Lebih menghargai makanan, lebih merasa keadaan sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang yang miskin atau yang mungkin makan hanya sekedar makan, ya, nasi saja susah. Ini esensi dari inti dari ajaran untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian di dalam hadis yang tadi disebutkan, imanan wa ihtisaban, Imam An-Nawawi, Imam Al-Khattabi, dan juga Imam Ibnu Hajar itu sepakat bahwa imanan itu tidak hanya sebatas keyakinan, tapi lebih dalam dari itu. Kalau kita subuh ini meyakini bahwa puasa itu adalah syariat yang qat'i, yang harus kita laksanakan, tetapi lebih dalam dari itu adalah adanya niat, adanya keyakinan yang tulus bahwa puasa ini benar-benar merupakan suatu syariat yang harus kita imani. Sehingga dalilnya di dalam Al-Baqarah itu yang dipanggil adalah benar-benar orang-orang yang beriman, bukan manusia-manusia biasa. Bukan ya ayuhan nas redaksi ayatnya, tapi ya ayuhan ladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena niat ini penting. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi amal-amal yang kita lakukan itu tergantung daripada niat kita. Ada orang yang berpuasa karena ria, ada orang yang berpuasa karena takut berbeda dari kebiasaan, ada orang yang berpuasa karena dikira soleh. Kalau Bapak Ibu misalnya dapat kabar misalnya dari malaikat bahwa puasa kamu nggak diterima, kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan? Sedihkah, senangkah?
atau biasa aja. Mungkin ada yang sedih, ya, ada yang senang. Tapi karena ketulusan niat kita, maka kita malah merasa bersyukur bahwa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan syariat puasa. Maka perlu sekali setiap hari kita tajdidun niat. Kita memperbarui niat. Bisa saja puasa kita hari ini kualitasnya berbeda dengan puasa kita besok. Bisa saja puasa kita besok berbeda kualitasnya dengan puasa kita lusa. Maka itu penting sekali niat. Setelah rasa syukur yang mendalam, kemudian niat kita juga harus dibarengi dengan niat yang tulus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niat ini bukan hanya ilmu dasar fikih, tapi juga dia bisa masuk ke dalam ilmu tasawuf. Kalau misalnya di dalam bulan puasa ini ada kawan-kawan kita yang mungkin kerjaannya tidur saja kerjaannya, karena ada hadis naum shaim al-ibadah, ya. Jadi tidurnya orang-orang berpuasa itu adalah ibadah. Lalu kita berpikir, wah ini si fulan ini tidur aja kerjanya untuk puasa. Dan malaikat pun bilang hadza taraka tahajjud, hadza taraka ad-duha, hadza taraka nawafil khairat. Ini orang yang tidur aja saat berpuasa, ini orang-orang yang meninggalkan tahajud, meninggalkan duha, meninggalkan ibadah-ibadah yang ta'alluq, yang berkaitan. Coba kita ubah pandangan kita di bulan puasa ini. Kita ubah misalnya, ini orang kawan ini tidur bukan karena nggak mau duha, bukan karena nggak mau baca Al-Quran, tapi hadza taraka al-ma'asi. Mungkin itu cara dia untuk meninggalkan maksiat. Jadi puasa itu juga melahirkan prasangka yang baik. Ini yang paling penting. Bukan hanya sekedar ritual menahan, kalau definisi fikih itu menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari ghibah, menahan dari namimah, dari memecah belah, menahan dari menggunjing tetangga kita. Karena ada dalam hadis cerita dua orang perempuan yang berpuasa, kemudian dilaporkan bahwa mereka berdua pingsan. Lalu oleh Nabi disuruh muntah, keluarlah ternyata darah atau nanah di dalam redaksi hadis itu. Ternyata dua orang perempuan ini, kata Nabi, ini dua orang ini meninggalkan yang halal tetapi tidak meninggalkan yang haram. Nah, ini yang kita wanti-wanti dalam puasa. Kita meninggalkan makan dan minum, tapi kita tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek kita. Maka di dalam Al-Quran itu redaksinya kita nggak diperintahkan untuk meneliti orang lain, gitu. Tidak diperintahkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, kata Allah. Kata Allah, jangan memata-matai orang lain. Nah, apakah Ramadan ini bisa membersihkan hati kita, menghadirkan rasa syukur kita yang lebih luas, menghadirkan ketulusan dalam niat kita, dan juga memupuk husnudzon kita kepada orang lain, prasangka baik kita kepada orang lain. Cara pandang yang, karena Ramadan ini kan nyari pahala, Bapak Ibu. Kalau nyari pahala itu minimal kita dapatlah pahala itu, supaya nggak dimiliki orang lain. Tapi kalau misalnya ternyata Ramadan ini hanya sebatas menahan lapar, haus, dan jima dan segala macamnya yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi tidak mengharamkan perbuatan-perbuatan yang mungkin selama ini kita lakukan, seperti yang sudah disampaikan tadi, menggunjing orang, memfitnah orang, berbohong,
melakukan perilaku-perilaku zalim kepada orang lain. Nah ini sama saja berarti dia hanya mengharamkan yang halal, tapi tidak meninggalkan yang haram. Dan ini harus kita biasakan, Bapak Ibu. Kualitas Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada kualitas Ramadan yang lalu. Dan beginilah sebenarnya syariat Ramadan itu mengajarkan kita. Ya. Benteng pertamanya adalah menahan kebutuhan dasar kita, yaitu makan dan minum. Dan pada akhirnya kebutuhan dasar itu ketika dibentengi, maka akan membentengi kebutuhan-kebutuhan tersier kita, seperti menggunjing, gitu, seperti mengadu domba, seperti berbohong. Itu kebutuhan-kebutuhan tersier, mahal itu, karena diganjar dengan api neraka, jadi mahal sekali. Ya. Lebih baik kita mengejar yang tidak mahal. Mengejar yang tidak mahal apa? Ya baca Al-Quran, ya, duha, tidak menggunjing orang lain, tidak mengadu domba, tidak ada perasaan suudzon. Karena kata Nabi, iyyakum wadh-dhann, jauhilah prasangka buruk. Ya, fa innadh-dhann akdzabul hadits. Sesungguhnya prasangka yang buruk itu adalah sebohong-bohongnya berita. Jadi kalau kita menjalankan itu, insya Allah puasa Ramadan tahun ini menjadi puasa yang berkualitas di dalam hidup kita, dan kita tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan orang lain. Yang paling mudah menghindari itu, kata Imam Asy-Syatibi, bahwa kita harus memandang semua ini adalah kehendak Allah. Bisa saja kita hari ini baik, besok kita buruk. Atau bisa saja orang yang hari ini buruk, bisa jadi esok baik. Sehingga apapun yang kita amati, apapun yang kita lihat, itu akan menghasilkan husnudzan kepada sesama kita. Allah astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.